Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Saya Tubagus Muhammad Zaki Abdullah, prodi PAI semester 1. Ingin menyelesaikan tugas kewirausahaan, yakni membaca buku dan menjelaskan bab yang sudah dibacanya. Oke, untuk kali ini saya membaca buku Rahasia Nikmatnya Menghafal Quran dengan bab mengenal medan dan bekal menghafal Quran. Oke, tentunya dalam menghafal Quran kita ini perlu bekal dan persiapan yang matang agar kegiatan menghafal Quran terasa nikmat. Karena untuk mencapai kemudahan dan cepat dalam menghafal Quran itu hanya satu kuncinya, yakni nikmat dalam menghafalnya. Ketika kita mengejar hafal dengan cepat, maka terkadang yang ada dalam kegiatan menghafal Quran itu menjadi sulit karena hatinya merasa tergesa-gesa dan ingin cepat-cepat datang. Oke, oleh karena itu, agar nikmat dalam menghafal Quran kita perlu bekal, ya. Karena kegiatan menghafal Quran ini berat dan tidak mudah untuk dapat sabar dalam menjalaninya. Bukan karena Al-Quran itu sulit, tetapi yang sudah saya sebutkan tadi sudah menjadi wataknya manusia tergesa-gesa dalam menghafalnya, terbawa alur ketergesaannya. Oke, yang semestinya menghafal Quran itu ringan, mudah, ketika tergesa-gesa maka menghafal Quran menjadi sulit dan menjadi beban bagi dirinya. Oke, karena menghafal Quran ini adalah sebuah tugas yang besar. Menghafal Quran pasti akan mengundang banyak rintangan, hambatan, godaan, cobaan, dan gangguan yang datangnya silih berganti. Terutama ketika sudah mencapai pertengahan dalam proses menghafal, pasti tentu cobaan itu semakin berat, semakin sulit untuk kita hadapi. Nah, untuk membendung ini semua, rintangan, cobaan, dan godaan yang akan kita hadapi tersebut, kita perlu adanya i'dad, persiapan, niat, mental yang perlu kita rencanakan. Karena dengan niat dan persiapan mental yang sudah terencana, insya Allah semua itu akan terbendung. Rintangan, cobaan, kita akan bisa menepisnya dengan niat yang kuat dan mental yang kuat. Pada terma i'dad ini atau persiapan, penulis terinspirasi oleh ayat dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi wa'iddu lahum man istata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ayat 60 surat Al-Anfal ini membicarakan bekal yang perlu dipersiapkan kaum muslim guna menghadapi pertempuran yang besar, menghadapi musuh Allah dalam rangka memperjuangkan kehidupan yang bermartabat. Persiapan yang dikehendaki oleh ayat itu bukan persiapan yang biasa, yakni melainkan persiapan yang harus dilakukan dengan segenap kemampuan. Persiapan macam itu disebut dalam Al-Quran al-i'dad. Oke. Pada ayat ini penulis melihat
Menghafal Quran itu semacam arena pertempuran untuk menggapai hidup mulia atau mati syahid. Orang yang sedang menghafal Quran berarti tengah menceburkan dirinya ke dalam arena yang bergejolak itu. Jika tidak membawa perbekalan yang cukup dan persiapan yang matang, tentu akan terpukul mundur, terpental ke belakang, atau mati sebagai pecundang. Sehingga hidup bermartabat dan mati terhormat terkubur dalam wacana panjang yang tak berbuah kenyataan. Teman-teman sekalian, satu di antara dosa besar yang dapat menghapus amal kebaikan adalah mundur dari barisan perang atau barisan pertempuran. Padahal pertempuran itu seimbang. Maksud seimbang yakni satu orang muslim melawan dua orang musuh, atau apalagi satu orang muslim melawan satu musuh. Itu adalah pertempuran yang seimbang. Maka itu adalah sebuah larangan ketika kita mundur dalam pertempuran tersebut. Larangan mundur ini, larangan mundur dari pertempuran yang kekuatannya seimbang itu mempunyai kemiripan dengan larangan melupakan hafalan Al-Quran. Ketika ayat yang telah hafal haram, hukumnya untuk dilupakan. Kata Rasulullah SAW, seluruh amal perbuatan umatku diperlihatkan kepadaku, lalu aku tidak melihat dosa yang lebih besar dari hafalan sebuah ayat yang sengaja dilupakan. Oke, pada hadis ini yakni hafalan yang sengaja dilupakan. Adapun lupa yang tak disengaja dalam menghafal Quran, itu adalah sebuah kemakluman bagi kita dan sebuah kewajaran bagi kita, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bab atau tema yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dalam mempersiapkan bekal menghafal Al-Quran. Karena dengan niat yang kuat dan persiapan yang matang, semoga dalam proses menghafal kita menemukan kelezatan di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.